Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kakak, abang, adik-adik, peserta seminar gratis persembahan dari Komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan dengan judul Meneguk Segarnya Air Kemandirian. Air Kemandirian, keren banget. Jadi di dalam seminar kali ini, Komunitas ARMP difasilitasi oleh Akademi Rakyat Mandiri Pangan yang bekerja sama dengan Komunitas Bumi Macakal dan Yayasan Namaca untuk menyelenggarakan seminar rakyat. Kalau seminar rakyat banyakkan yang subsidi ya, tapi ini subsidi yang menyenangkan. Tidak perlu ada kewajiban yang harus dilakukan. Oke. Seminar rakyat kali ini untuk membawa kita memahami ketersediaan air di negara tropis khususnya ya, dan melihat praktek baik di masyarakat mengenai penggunaan air, khususnya juga air hujan. Dan juga strategi penggunaan air yang lestari alam dalam kegiatan berkebun. Jadi ini kaya ya. Nanti juga ada pembicara dari anggota komunitas ARMP yang beliau juga seorang dosen dan luar biasa sekali, ternyata Tuhan dan alam ini menyediakan narasumber yang kompeten ya. Karena beliau ini dosen di program teknik rekayasa konstruksi air ya, kalau tidak salah, nanti diperkenalkan juga oleh moderator. Dan juga ada Mbak Tanti Yudiana, nanti beliau anggota komunitas ARMP juga, dan beliau juga mengelola komunitas Bumi Macakal, sebuah pemukiman yang sudah menerapkan penggunaan air hujan untuk kemandirian pemukimnya gitu ya. Lalu juga nanti ada Mas Ana Masrur, seorang trainer permakultur. Nanti dari beliau kita tahu bagaimana menggunakan air, menangkap air baik secara teori itu dan praktek di perkebunan. Jadi nanti lengkap ada contoh-contoh kemandirian air itu di kampus, di perkantoran ya, di pemukiman dan di perkebunan. Nanti juga ada bonus, ada beberapa testimoni atau sharing dari beberapa rekan-rekan di komunitas ARMP di seluruh Nusantara tentang praktek penggunaan air yang dilakukan. Jadi ini tidak hanya sekedar teori, tapi ada muncul banyak-banyak praktek yang bisa membuat kita mempunyai inisiatif untuk menggunakan air dan menangkap air hujan, mengelola air hujan itu di perkebunan kita atau di rumah kita. Begitu. Oh ya, tugas saya di sini untuk memperkenalkan Akademi Rakyat Mandiri Pangan dan komunitas ARMP. Jadi komunitas ARMP itu adalah alumni dari kelas-kelas ARMP yang bergabung dan punya inisiasi untuk hampir sebulan sekali ingin menyelenggarakan seminar rakyat gratis dengan mendatangkan pembicara-pembicara yang kompeten yang dimiliki oleh komunitas sendiri, dan di sana kami saling berbagi. Dan untuk Akademi Rakyat Mandiri Pangan sendiri sudah banyak sebenarnya yang kelas-kelas tak berbayar yang diselenggarakan oleh ARMP sebanyak 5 atau 6 gitu ya. Dan ARMP sendiri memiliki kelas yang reguler untuk kebun rakyat mandiri pangan. Itu sudah 8 batch, dan batch ke-8-nya itu akan diselenggarakan mulai Sabtu depan. Di situ konsennya adalah untuk kebun skala rumahan. Jadi kitchen garden ya. Dan pernah menyelenggarakan juga kelas taman hutan pangan. Jadi areanya lebih besar lagi untuk menghadirkan food forest. Dan sedang berlangsung kelas permaculture design course di bulan ini sampai 3 bulan ke depan secara online. Dan untuk seminar rakyat hari ini, Bapak Ibu tak perlu khawatir dan tidak perlu bertanya apakah materi-materi yang sangat menarik nanti itu boleh diunduh. Nanti akan kami
sediakan juga dari ARMP untuk Bapak Ibu boleh mengunduh secara gratis, dan juga ada tersedia kupon yang nanti akan ARMP berikan kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pakai kapan saja nantinya untuk jika tertarik ikut kelas-kelas yang diselenggarakan oleh ARMP, kupon-kupon itu bisa dicairkan. Oke, untuk mempercepat waktu, untuk dapat cepat mendengar dan memahami bagaimana penggunaan menangkap air hujan dan segala macam nantinya ya baik di sekolah atau perkantoran, baik di pemukiman gitu ya, yang nanti akan diwakili oleh Mbak Tanti dengan komunitas Bumi Macakalnya, dan satu lagi nanti di perkebunan oleh Mas Anam. Oh iya, dosennya nanti namanya Mbak Kamilia Asis. Tadi di sini saya belum bertegur sapa sepertinya ya, jadi saya lupa tadi. Oke, dan hari ini seminar kita akan dipandu oleh Bapak Chandra Firmantoko sebagai moderator. Terima kasih untuk kehadirannya, dan waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Silakan Pak Moderator. Terima kasih Mbak Dima. Salam sehat semua, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu semuanya, senang bisa berjumpa kembali. Ini adalah webinar kedua di tahun 2021. Kemarin kita membahas tentang yang terkait dengan air juga. Spesifik yaitu adalah ekoenzim. Ekoenzim yang lebih trending. Mengungkap manfaat ekoenzim dalam berkebun. Jika ketinggalan dan ingin menyimaknya, bisa mengaksesnya lewat dokumentasi kami di laman Facebook kami. Nanti akan kami sampaikan. Baik, sudah diperkenalkan. Oh, suaranya melirik. Baik. Tes cek apakah lebih baik? Ya, makasih. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Duma mengenai siapa saja yang akan berbicara di hari ini. Kita akan belajar dari siapa, namun tentunya tidak hanya belajar dari 3 pembicara kita juga belajar dari teman-teman ARMP yang lain, dan tentu kita juga akan belajar dari Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan-pertanyaan maupun sharing yang nanti bisa Bapak Ibu sampaikan. Dan bersiap, mungkin kita akan butuh waktu sekitar 3 jam nantinya. Bersiap saja ya Bapak Ibu ya, karena kemarin kita untuk yang webinar sebelumnya kita alokasikan 2 jam, tapi ternyata nggak cukup. Nah, kemarin itu 2 pembicara, sekarang kita 3 pembicara. Nah, kita akan mendengarkan yang pertama dari Mbak Kamilia. Mbak Kamilia sudah on, sudah ready? Sudah Pak Chandra, sudah. Baik, Mbak Kamilia adalah dosen dari program studi teknik rekayasa konstruksi bangunan air di ITS Surabaya. Ya, dari Surabaya, atau siapa yang alumnus ITS, ini bisa nanti diskusi lebih lanjut juga. Saya tidak akan berpanjang-panjang memperkenalkan Mbak Kamilia, nanti juga Mbak boleh bisa menyapa sendiri, dan nanti kemudian ada presentasi yang akan disampaikan oleh Mbak Kamilia, dan presentasinya sudah disiapkan dalam bentuk rekaman untuk memastikan kelancaran secara teknis dari penyampaian presentasi. Saya persilahkan Mbak Kamilia untuk menyapa dulu dari teman-temannya, mungkin ada yang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamilia. Jadi sehari-hari seperti tadi sudah dikenalkan oleh Pak Chandra dan Mbak Duma, saya sehari-hari ya ibu rumah tangga yang punyai kemudian kewajiban mengajar di ITS seperti itu. Jadi kerjaan wajibnya ya ibu rumah tangga. Ya itu jadi pada kesempatan kali ini saya cuma ingin berbagi tentang
pentingnya bagi kita untuk tetap menjaga agar hutan tetap lestari. Karena semua bencana dan banjir dan longsor. Jadi inti permasalahannya itu hanya karena hutan yang sudah kita tebangi dan kita duduki lah istilahnya. Kita mengambil alih pohon. Invasi. Seperti itu kira-kira ya yang akan dibahas dalam webinar kali ini. Mungkin ini Baik, Mbak Kamelia, terima kasih untuk pengantarnya. Kita akan dengarkan presentasi Mbak Kamelia yang sudah dalam bentuk rekaman, dan jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan melalui chat box. Yang mendengarkan via YouTube boleh juga menyampaikan pertanyaan via chat box. Kami akan berusaha untuk mengaksesnya, walaupun ya kami akan usahakan yang terbaik. Tapi bagi Bapak Ibu yang memiliki kesempatan hadir langsung di Zoom, bisa langsung sampaikan di chat box jika sudah ada pertanyaan. Mari kita dengarkan presentasi. Oh, maaf sebentar. Oke. Dari Mbak Kamelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini saya ingin sharing sedikit tentang air. Jadi saya kasih judul Air untuk Kehidupan. Nah, kalau kita membaca literatur, kita bisa mengetahui bahwa 97,5% air yang ada di bumi itu masih berupa air asin. Sedangkan cuma 2,5%-nya saja yang berupa air tawar. Nah, dari 2,5% air tawar tersebut, 2/3-nya dalam bentuk es. Nah, kalau kita memperhatikan siklus hidrologi, air di bumi ini mengalami siklus yang tidak terputus melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Tidak semua air hujan yang sampai ke permukaan bumi itu akan sampai di permukaan tanah. Sebagian akan tertahan di tanaman-tanaman, bangunan, dan sebagainya. Yang kemudian dia akan diuapkan kembali ke atmosfer. Air hujan yang sampai ke permukaan tanah itu akan sebagian masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Nah, sebagian akan mengisi cekungan, kubangan di permukaan tanah, dan sisanya akan mengalir di permukaan tanah sebagai overland flow. Air hujan yang masuk ke dalam tanah, jadi sebagian akan mengalir horizontal di bawah permukaan tanah. Nah, kalau kondisinya memungkinkan, nah sebagian air infiltrasi ini, kalau tanahnya, kondisi tanahnya memungkinkan, dia akan tetap tinggal di dalam tanahnya. Dan sebagian lagi secara gravitasi akan mengalir vertikal masuk ke dalam tanah sampai pada muka air tanah. Nah, air tanah ini meskipun dia sangat lambat akan bergerak ke tempat-tempat yang lebih rendah. Nah, ketika dia bertemu patahan bumi akan keluar sebagai mata air. Dan apabila bertemu palung sungai akan mengisi air sungai yang kemudian bersama aliran permukaan akan mengalir ke muara sampai ke laut. Nah, selama pengaliran ke air laut tersebut itu dapat diuapkan. Dan sesampainya di laut pun itu juga akan terus diuapkan kembali.
Nah, demikianlah siklus ini berulang kembali secara terus-menerus. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga siklus ini dan kita bisa menjaga supaya air tetap tawar? Nah, kita perhatikan slide berikut ini. Nah, jika kita menjaga hutan tetap lestari, maka seperti gambar yang di sebelah kiri ini, kita akan mendapatkan berkah. Sebuah aquifer air tanah yang dengan tinggi muka air pisometrik yang sangat besar. Jadi ketika aquifer, jadi kalau kita mengatakan aquifer yang bawah tanah ini sebagai aquifer tertekan atau terkekang seperti itu. Ketika ini sudah akan sangat penuh, maka ini akan muncul. Jadi ketika kemudian dia akan muncul sendiri sebagai sumber artesis. Dan airnya akan mengalir sendiri dan tinggi tekanannya akan mengikuti dari tinggi pisometrik dari ketinggian muka air tanahnya. Nah, ini adalah sebuah berkah yang luar biasa yang akan kita dapatkan alami dari air tanah seperti itu. Ini berkah ketika kita menjaga hutan. Nah, selain kita mendapatkan hadiah aquifer tertekan ini, kita juga akan mendapatkan hadiah mata air atau sumber air. Ini akan tersedia sepanjang masa mengalirkan air. Nah, selain itu kita juga masih mempunyai cadangan untuk sumur dangkal yang bisa kita pakai sewaktu-waktu kita membutuhkan seperti itu. Jadi ketika kita menjaga hutan tetap lestari, maka hutan gunung ini akan menyimpan air hujan. Dan kita juga akan bisa menjaga agar intrusi air laut itu tidak akan masuk ke dalam tanah. Kita lihat di sini, ini adalah sebuah hutan yang gunung yang tertutup hutan. Sini kita melihat dengan sangat tebal, kemudian ini dengan mulsa yang sangat tebal juga, sehingga dapat dipastikan bahwa pada kondisi ini hutan ini sangat subur. Tanpa perlu dikasih pupuk atau tanpa perlu dipelihara oleh tangan-tangan manusia, dia akan hidup dengan sendirinya. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk memelihara hutan ini, cukup dengan tidak mengeksploitasinya. Nah, bagaimana kalau kondisi itu berubah menjadi kondisi yang sebelah kanan? Ketika hutan gundul, ketika kemudian hutan kita jarah, kita jadikan tempat wisata, kita bangun villa, kemudian kita kita buka lahan pertanian dengan semena-mena, kita hilangkan pohon-pohon di dalam hutan. Maka apa yang akan terjadi? Maka di sini akan ada kemungkinan untuk pencemaran dari air limbah kita. Dan juga karena lahan-lahan yang menjadi imbuhan untuk air tanah dalam itu sudah berubah menjadi lahan terbangun, maka air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Sehingga aquifer ini akan tinggi pisometrik dari air tanahnya akan semakin turun seperti itu. Nah, ketika pohon-pohon ini hilang, maka mata air akan kering seperti ini. Kemudian cadangan sumur dangkal pun juga akan semakin
tipis seperti ini. Sehingga di sini air payau akan mendekati sumur-sumur dari penduduk. Nah, tentunya ini akan merugikan dari kita sendiri. Nah, ini kenapa kita tetap harus menjaga bahwa hutan ini harus tetap lestari seperti itu. Kemudian apa lagi akibat dari hutan yang gundul seperti ini? Jadi bukan rahasia bahwa kejadian banjir itu sebagian besarnya jadi longsor, erosi semuanya, banjir semuanya penyebabnya adalah ketika kita tidak menjaga hutan tetap lestari. Kita perhatikan di sini bahwa ini adalah daerah sempadan sungai yang memang seharusnya tidak boleh dihuni. Kenapa? Karena ini merupakan jalan air. Jadi ketika terjadi hujan, maka air akan mengalir melalui palung sungai ini. Sehingga memang kita sebaiknya mengosongkan daerah sempadan sungai. Nah, ketika kemudian kita mengisi sempadan sungai ini dan kita menjadikannya sebagai tempat tinggal, maka ketika hujan, maka rumah-rumah ini tentunya akan tergenang karena memang ini adalah tempat untuk air mengalir, bukan tempat tinggal manusia seperti itu. Tapi ini adalah tempat tinggal dari air. Nah, di sini kemudian kita menyalahkan hujan seperti itu. Padahal justru kita yang mengambil posisi dari tempat tinggal air tersebut. Kondisi ini diperparah, jadi karena kemudian manusia bertempat tinggal di dekat sungai ataupun saluran. Kemudian mereka menjadikan sungai dan saluran ini sebagai tempat sampah raksasa. Jadi semuanya kita buang ke dalam sungai. Jadi di mana kondisinya ini sudah semakin sempit, masih diisi dengan sampah. Sehingga ketika air naik, sampahnya juga naik. Karena jumlahnya sangat besar, kemudian sampah ini bertemu dengan menghalang, misalkan jembatan seperti ini. Maka muncullah berita tanggul jebol, jembatan putus, dan lain sebagainya. Tentunya kejadian itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ada sebuah sebab yang kemudian menjadikan itu terjadi. Dan sebabnya adalah kita manusia seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha mengendalikan atau memanfaatkan potensi air hujan yang sangat besar pada saat musim penghujan, sehingga kemudian kita bisa menggunakannya kembali pada saat musim kemarau. Nah, ini adalah sebuah contoh. Jadi ini adalah sebuah contoh kawasan yang memiliki daerah aliran sungai yang cukup banyak sekali. Jadi kita lihat di sini, ini memang merupakan daerah pegunungan yang kemudian di hilirnya juga daerah perkotaan seperti itu. Jadi yang bergambar biru-biru ini adalah yang seperti jari-jari ini adalah daerah aliran sungai. Nah, kemudian yang saya beri tanda merah ini adalah
kawasan yang mempunyai yang berbentuk cekung. Jadi ini adalah cekungan-cekungan yang mempunyai potensi atau bisa kita jadikan area tampungan. Bisa kita bangun waduk, bisa kita bangun embung, kita bisa bangun long storage ataupun kolam-kolam tampungan seperti itu. Nah, kemudian jadi ketika nanti hujan banyak, maka kita masukkan mereka ke dalam waduk, embung, ataupun kolam-kolam tampungan yang memang sengaja kita buat seperti itu. Nah, nanti kemudian pada saat musim kemarau, air-air dari kolam tampung ini, dari waduk-waduk ini bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik untuk irigasi, baik untuk mungkin air bersih dan sebagainya. Kita juga bisa memelihara ikan seperti itu. Jadi kita tidak bisa membiarkan air lewat begitu saja. Nah, kalau saya perbesar daerah kolam tampung ini berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah image view ya. Nah, ada tebing-tebing tinggi, kemudian dia sudah berbentuk seperti mangkok-mangkok seperti ini. Jadi sangat potensial kemudian kalau kita sedikit bangun, kemudian dia akan menjadi sebuah kolam tampungan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada tebing-tebing pembatas dari sungai ya. Kita lihat di sini, sungainya ada di bawah sekali. Ini beda tingginya hampir 20 meter seperti itu. Nah, ini nanti dengan membuat sebuah cegatan seperti itu, nanti air akan naik sehingga akan bisa mengisi dari kolam tampung tersebut. Nah, ini saya akan bercerita sedikit tentang upaya pelestarian air di kampus Institut Teknologi 10 November. Kebetulan saya bertempat tinggal di sini, sehingga saya ingin share sedikit. Jadi kampus ITS ini letaknya di bagian timur Surabaya seperti itu, dekat sekali dengan laut, kurang lebih hanya berapa kilo saja. Nah, ini luasnya sekitar 200 hektar. Di dalamnya ada kampus dan juga di sini ada terdiri perumahan. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa di kampus ini dibangun beberapa kolam-kolam untuk kemudian bisa menjadi tampungan air pada saat musim hujan. Dan airnya tetap ada meskipun di musim kemarau. Nah, kita lihat di sini ini adalah geraha. Ini adalah tampak muka dari kampus ya. Nah, ini ada terbangun sebuah kolam yang sangat luas seperti ini. Kalau kita foto, bentuknya seperti ini. Nah, ini air akan selalu ada, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan seperti itu. Cuman tinggal ketinggiannya yang berbeda. Jadi kalau pada musim hujan biasanya penuh, tapi kalau kemarau dia sedikit surut seperti itu. Nah, air ini akan terus ada dan menjadi imbuhan ke dalam tanah. Demikian juga di pintu masuknya bentuknya seperti ini. Pohon-pohon sangat rapat sekali dan ini akan membantu air hujan untuk bisa cepat masuk ke dalam tanah. Nah, kita lihat atmosfer kampusnya seperti ini. Jadi banyak sekali pohon-pohon rindang. Nah, ini untuk bisa membantu supaya air hujan bisa masuk ke dalam tanah. Nah, di sini juga ada danau-danau buatan. Biasanya mahasiswa juga suka duduk-duduk di sini untuk mengerjakan tugas seperti itu. Nah, di sini ada sungai, bukan sungai ya, ini juga sungai buatan seperti ini. Ini ada kolam 8. Ini banyak sekali seperti ini. Ini sangat membantu sekali ya, sangat
asri sekali. Demikian juga di perumahan-perumahan itu juga kemudian membuat sebuah kolam-kolam tampung yang bisa menampung air hujan. Jadi banyak sekali kolam-kolam di dalam kampus ini. Nah, kami juga melaksanakan sebuah program gugur gunung, jadi untuk menanam pohon-pohon di dalam kampus di area yang belum tertanami seperti itu. Nah, kenapa kok kita harus bersinergi dengan air ya? Kita tidak bisa menolak kita harus mensyukuri semua nikmat air yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Maka kita harus justru memikirkan bagaimana konstruksi yang ramah dengan air. Bagaimana transportasi yang bisa memanfaatkan potensi dari air. Bukan justru kita kemudian mengutuk akan keberadaan air. Nanti kita harus membuat perencanaan sebuah bagaimana ekosistem yang ramah terhadap air. Kita harus bisa menangkap air sebanyak-banyaknya untuk kita kembali gunakan ketika kita membutuhkan. Sehingga di saat musim kemarau kita tidak kekeringan dan di saat musim penghujan kita juga tidak akan kebanjiran. Begitu mungkin sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari Mbak Amelia dan pesannya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Pesannya adalah tangkap air sebanyak-banyaknya begitu. Nah, kita akan langsung nanti tanya jawab kita lanjut bisa kita lakukan nanti ya Bapak Ibu ya. Jika sudah ada pertanyaan silakan langsung dimasukkan ke chat box saja, ke ruang chatting karena kita hendak memulai dulu. Sekarang kalau tadi dari Mbak Amelia ini mungkin bisa dibilang walaupun tidak bisa tepat demikian tapi mungkin bisa mewakili dari pihak akademisi seperti itu. Nah, kita akan mendengarkan setelah ini kita akan mendengarkan dari teman praktisi